warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Makfirah. Saya salah satu mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Samudra. Nah, di sini saya mau ngobrol tentang pelajaran yang kadang dianggap membosankan. Padahal penting banget loh. Ada yang tahu pelajaran apa? Ya, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, atau yang biasa kita dengar yaitu PKN. Biasanya kalau dengar PKN, yang terlintas di pikiran kita pasti tentang Pancasila, pasal-pasal, atau hafalan undang-undang dasar. Setuju kan? Nah, padahal PKN itu bukan hanya hafalan, melainkan PKN itu adalah sekolahnya nilai dan moral buat anak-anak sejak kecil. Dan itu jarang kita sadari. Kenapa PKN itu penting sih? Bayangin deh, anak SD itu lagi masa belajar meniru. Mereka gampang banget ikutin apa yang mereka lihat. Nah, kalau dari kecil mereka belajar nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, dan itu bakal ke bawah sampai dewasa mereka. Nah, PKN itu hadir untuk bikin anak ngerti apa itu nilai baik dan buruk, bantu mereka latihan sikap yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, PKN itu juga siapin mereka jadi warga negara yang gak cuma pintar, tetapi juga bermoral. Jadi, PKN itu ibarat pondasi. Mau rumahnya bagus, kokohnya, ya tergantung fondasinya kan, sama kayak karakter anak. Nilai dan moral yang bisa ditanamkan sejak kecil. Sekarang kita lihat contoh konkret dari nilai dan moral yang diajarkan lewat PKN. Nah, yang pertama, kejujuran. Nah, di sini contohnya anak dilatih buat nggak mencontek, berani bilang jujur walau salah. Nah, yang kedua, disiplin. Contohnya sederhana, datang sekolah tepat waktu. Nah, yang ketiga, tanggung jawab. Misalnya, piket kelas, nyiram tanaman, atau beresin mainan mereka. Nah, yang keempat, gotong royong. Misalnya, kerja bakti bareng teman-teman, bersih-bersih kelas, dan membersihkan sekolahnya. Nah, yang kelima, toleransi, menghargai teman beda agama atau budaya. Yang terakhir, cinta tanah air, ikut upacara bendera, nyanyi lagu Indonesia Raya dengan semangat. Nah, hal-hal kayak gini mungkin kelihatan kecil, tapi dampaknya besar banget buat pembentukan karakter anak. PKN itu gak cuma teori loh. Kalau cuma diajarkan lewat buku, PKN itu emang terasa kaku sih. Tapi kalau dipraktikkan jadi lebih hidup. Misalnya, waktu guru ngajarin demokrasi, bukan cuma cerita tentang pemilu, tapi langsung bikin simulasi di kelas, pilih ketua kelas lewat voting. Anak-anak langsung paham apa itu demokrasi, musyawarah, dan menerima hasil pilihan bersama. Nah, atau waktu ngajarin gotong royong, gak cukup teori loh. Anak-anak bisa diajak bersih-bersih halaman sekolah bareng. Nah, itu baru terasa nyata, iya kan? Nah, di sini juga pentingnya peran guru dan orang tua. Supaya PKN ini benar-benar jadi pendidikan nilai dan moral, gak cukup cuman guru yang kerja. Guru memang punya peran besar sebagai teladan. Kalau guru disiplin, adil, jujur, otomatis anak-anak akan meniru. Tapi jangan lupa, orang tua juga punya peran. Di rumah, anak harus konsisten dididik dengan dinilai yang sama. Kalau di sekolah diajarin disiplin, tapi di rumah dibolehkan seenaknya, hasilnya gak akan maksimal. Nah, PKN juga memiliki tantangan di era sekarang. Sekarang, tantangannya lebih besar. Anak-anak gampang banget terpapar internet,
tontonan, dan media sosial. Kadang mereka lihat contoh perilaku yang kurang baik. Kalau nggak punya filter moral yang kuat, mereka bisa kebawa arus. Disinilah PKN jadi penting banget. PKN bisa jadi pegangan, jadi kompas moral supaya anak-anak tetap tahu mana yang benar dan mana yang salah, meskipun dunia di sekitar mereka berubah-ubah. Contoh kasus di kehidupan nyata. Kalau kita lihat di berita, banyak masalah bangsa ini muncul karena nilai moral yang kurang kuat. Misalnya korupsi, intoleransi, atau konflik sosial, seperti kejadian baru-baru ini. Nah, coba bayangkan, kalau sejak sekolah dasar anak-anak terbiasa jujur, disiplin, dan toleransi, kira-kira masalah-masalah ini apakah akan terjadi? Disinilah PKN jadi investasi jangka panjang. Hasilnya memang gak instan, tapi 10-20 tahun lagi kita bisa punya generasi yang lebih berintegritas. Sekarang saya mau ngajak teman-teman yang nonton buat mikir sebentar. Coba ingat, waktu SD dulu, nilai apa yang paling melekat dari pelajaran PKN? Apa itu rasa hormat ke guru, cinta tanah air lewat upacara bendera, atau keberanian bicara lewat musyawarah kelas? Nah, coba tulis di komen ya, biar kita sama-sama sadar kalau ternyata banyak hal dari PKN yang masih kita bawa sampai hari ini. Nah, di sini saya mau ceritain pengalaman sederhana saya. Waktu saya observasi di SD, ada seorang siswa yang membuang sampah sembarangan. Awalnya dianggap hal kecil, tapi setelah guru PKN di kelas ngajak diskusi tentang tanggung jawab menjaga lingkungan sekitar, ditambah contoh nyata kerja bakti bareng, anak itu pelan-pelan berubah. Dari situ saya belajar, PKN bukan teori kaku. Nilai moral yang ditanamkan bisa benar-benar mengubah perilaku anak, dan perubahan kecil itu bisa menular ke teman-temannya. Kalau di kelas ada satu anak berubah, lalu 5 anak ikut meniru, lama-lama seluruh kelas punya budaya baik. Itulah kekuatan pendidikan nilai dan moral. PKN di SD itu bukan sekedar pelajaran hafalan. PKN itu adalah pendidikan nilai dan moral yang menyiapkan anak-anak jadi generasi berkarakter, disiplin, jujur, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air. Kalau kita serius mengajarkan PKN, kita sebenarnya sedang menyiapkan pondasi kuat untuk bangsa ini, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak itu. Oke, sekian dulu obrolan kita kali ini. Semoga teman-teman makin sadar betapa pentingnya PKN di sekolah dasar. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa mari kita sama-sama dukung pendidikan karakter lewat PKN. Sampai jumpa.